Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cyber People, kembali lagi di channel Literasi Cyber. Kali ini kita akan membawakan tema Security Recommendation dengan topik Stop Hoax di Media Sosial. Seperti kita ketahui nih teman-teman, media sosial merupakan sarana penyebaran informasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat modern. Hal tersebut dikarenakan penggunaannya yang mudah dan dapat menyebarkan informasi secara cepat. Namun, tidak sedikit yang menyalahgunakannya dalam menyebarkan informasi palsu atau disering disebut dengan hoax. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi berita sebelum dibagikan kepada orang lain. Berikut 10 tips untuk menghindari hoax di media sosial yang telah kita siapkan. Yang pertama, perhatikan judul dan isi. Berita palsu atau hoax seringkali memiliki judul yang sangat menarik perhatian atau clickbait. Oleh karena itu, periksa kembali informasi secara detail dan jangan terpancing hanya dengan judul. Karena sebagian besar informasi atau palsu tersebut memiliki ketidaksesuaian antara judul dengan isi dan berita yang disampaikan. Kedua, cek alamat situs. Banyak situs berita palsu yang berpura-pura sebagai sumber berita otentik dengan sedikit mengubah alamat situsnya. Oleh karena itu, pastikan bahwa situs yang kita jadikan sebagai rujukan atau referensi tersebut merupakan situs yang resmi atau valid. Ketiga, selidiki sumbernya. Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber terpercaya dan memiliki reputasi serta keakuratan yang baik. Keempat, cek format penulisannya. Banyak situs berita palsu yang memiliki kesalahan pengejaan ataupun memiliki tata letak yang buruk dan tidak biasa. Kelima, cek gambar atau video jika terdapat dalam berita tersebut. Berita palsu sering berisi gambar atau video yang dimanipulasi. Perhatikan konteks dan asal dari gambar atau video tersebut. Kita juga dapat melakukan pengecekan berupa reverse search untuk melihat apakah gambar atau video yang digunakan dalam berita tersebut merupakan gambar atau video yang otentik dan bukan merupakan hasil manipulasi dari konten yang telah dibuat sebelumnya. Keenam, periksa timestamp berita. Berita palsu biasanya memiliki timeline berita yang tidak sesuai atau tidak masuk akal, serta coba mengaitkan peristiwa yang tidak berhubungan satu sama lain. Hal tersebut karena berita palsu dipublikasikan dengan tujuan untuk membentuk suatu opini tertentu atau persepsi publik. Oleh karena itu, si pembuat berita palsu tersebut akan mencoba mengaitkan peristiwa-peristiwa yang bahkan tidak berhubungan satu sama lain. Karena pada dasarnya tujuannya adalah untuk membentuk opini yang salah. Ketujuh, periksa buktinya. Periksa sumber informasi dan lakukan verifikasi dengan bukti yang ditampilkan untuk menilai keakuratannya. Apakah konten ataupun informasi yang terdapat dalam berita tersebut telah sesuai dengan sumber yang otentik. 8. Perluas perspektif, yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap sumber berita lain yang memuat konteks berita yang sama. Jangan hanya percaya pada satu sumber berita, kita harus melakukan cross-check berulang-ulang dan mencoba mencari pada sumber berita yang lain. Kesembilan, jangan mudah percaya. Jangan langsung percaya berita di media sosial atau dijadikan rujukan dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Apabila kita mendapatkan berita di media sosial, pastikan kita telah melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap keabsahan berita tersebut. Ke-10, berpikir sebelum berbagi. Jika ragu terhadap informasi yang diterima, sebaiknya tidak membagikan informasi tersebut. Oke people, sekian tips dari kita untuk menghindari hoax di media sosial. Pastikan untuk tetap waspada dan selalu berperilaku positif di media sosial. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas kita
serta sebagai tempat untuk berbagi informasi, motivasi, dan pengalaman kepada para pengguna lainnya. Terima kasih telah menonton channel Literasi Cyber. Jangan lupa untuk terus dukung pengembangan channel Literasi Cyber dengan cara like dan subscribe channel ini. Kritik dan saran teman-teman semua sangat dibutuhkan. Terima kasih.